Selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Bareng saya, Puri Anindita. Kasus gagal bayar di salah satu fintech P2P lending akseleran ini kembali ngebuka percakapan ya. Apa sih yang salah dari sistem fintech lending kita? Soalnya para lender kan masih nyoba untuk mendapatkan uang mereka kembali. Tapi banyak loh yang baru tahu kalau perlindungan asuransi kredit untuk lender itu ada batasan nilainya. Jadi, sebagian uang lender nggak bisa balik atau kembali. Belum lagi ada influencer keuangan ikut keseret juga namanya karena diduga pernah mempromosikan produk finansial beresiko tinggi tanpa memberikan disclaimer yang tegas. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dilakuin para regulator, platform fintech keuangan itu sendiri, sampai masyarakat kita supaya kasus-kasus seperti akseleran nggak keulang kembali? Udah bareng sama kita, Mas Nailul Huda, seorang pengamat dan juga Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Yuk kita ngobrol di Uang Bicara. Mas Huda, terima kasih udah mampir. Sama-sama Mbak Puri, makasih juga sudah mengundang. Langsung aja deh, ini kan bukan kali pertama ya. Iya. Kita sebut aja ya, nanti kalau mau dipip gak apa-apa. Investasi udah kejadian, sekarang akseleran. Kenapa sih sekarang fenomena ini makin sering terjadi? Iya, pertama seperti ini Mbak, bukan investasi yang pertama. Tapi ada beberapa dari platform pinjaman daring, kita sebutnya pinjaman daring. Baik. Instead of P2P lending. Okay. Karena kalau kita lihat di Indonesia ini memang pindar, pinjol gitu kan, itu lebih banyak digunakan. Baik. Nah, ini bukan pertama kali sebenarnya. Investor pun bukan pertama kali. Kita dulu mengenal TaniHub dan TaniFund-nya dengan ya bisnis mereka yang memang untuk di sektor produktif. Nah, ini selalu saya tekankan sebenarnya. Di sektor produktif ini memang risikonya sangat tinggi. Begitu juga dengan akseleran. Akseleran tuh juga fokusnya ke produktif UMKM. Dan semakin menjadi-jadi ketika memang dari satu sisi itu dunia usaha kita semakin terpuruk. Ya kan? Kita mengalami ya pemburukan dari sisi kinerja ekonomi secara di tahun 2 tahun terakhir gitu kan. Nah ini yang menyebabkan banyak dari sektor usaha itu tidak mampu bertahan. Termasuk juga para pelaku UMKM yang kemungkinan besar mereka juga membutuhkan pembiayaan. Nah karena mereka sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan, mereka pasti mencari pembiayaan alternatif. Nah, salah satunya adalah dari pinjaman daring ini, Mbak. Dan kalau kita lihat, meskipun ya porsinya kalau total pembiayaan itu produktif itu sekitar 30% saja. Nah, tapi kalau untuk gagal bayarnya itu bisa mencapai 9%. Jadi sangat tinggi sekali. Dan kalau data terakhir kayaknya 11% deh. Saya lupa 9-11%. Nah, jadi gagal bayarnya cukup tinggi, potensi gagal bayarnya tinggi. Nah, ini yang menyebabkan banyak akhirnya dari sisi platform pun dia banyak yang merugi di situ, banyak yang tutup dan sebagainya. Akseleran itu sampai kalau gagal bayar ya, itu sampai 60 atau 70%. Itu klaim dari akseleran dan OJK ya, itu sampai segitu besar. Kalau dulu kita lihat TaniFund itu dia sampai 70% di tahun 2023. Itu langsung di-cut. Nah, maka ini harus jadi perhatian sebenarnya bagi platform pinjaman daring untuk bisa lebih menjaga kualitas dari kreditnya. Dan juga untuk para mungkin teman-teman KBR ya, teman KBR ini yang memang mau berinvestasi di pinjaman daring, itu juga harus melihat risikonya. Risiko investasi di pinjaman daring itu cukup tinggi. Makanya kita selalu sarankan kalau memang mau berinvestasi di pinjaman daring itu harus siap. Harus siap gagal dan sebagainya. Itu yang memang diperlukan gitu kan. Makanya ini yang selalu kita sampaikan bahwa ini investasi berisiko tinggi. Kalaupun mau berinvestasi ya monggo, tapi harus tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi track recordnya sebenarnya sudah dari anggaplah tadi TaniHub dan TaniFund, dan ini juga besarannya 70%, luar biasa ya. Sekarang saya mau ngajak kita ke yang sekarang dulu nih, yang lagi hangat,
OJK kan akhirnya menjatuhkan sanksi administratif nih dan mengambil langkah pengawasan lah sama akseleran gitu, menyusul permasalahan yang terjadi. Apa yang diambil ini sudah tepat atau sebenarnya ada yang bisa diperbaiki lebih lanjut, tidak hanya dalam kasus akseleran ya, tapi bagaimana kita menavigasi dan memberikan koridor dan mitigasi untuk pindar-pindar ini. Ya, yang pertama seperti ini Mbak, bahwa kalau kita lihat memang di sini ada dua tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama memang tindakan untuk memberikan teguran ataupun sanksi kepada platform yang memang dia sudah ataupun melanggar administrasi. Nah, saya dengar sebenarnya di akseleran itu para investornya disampaikan bahwa mereka dilindungi dengan asuransi. Itu yang kita dengar di media. Terus kemudian ternyata ketika diberikan asuransi itu tidak semuanya mendapatkan asuransi, tercover asuransi. Artinya kita curiga bahwa asuransi ini tidak benar, gitu kan. Nah, asuransi bisa jadi seperti ASO. Jadi kayak semacam ya uang terkumpul ya kan. Kalau saya, Mbak Puri dan lainnya mungkin mengumpulkan uang asuransi di satu bucket gitu kan. Terus kemudian ketika uang di bucket itu habis, ketika saya mau klaim asuransi, itu saya nggak bisa. Nah, itu yang menjadi pelanggaran. Karena apa? Karena di sini tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh untuk asuransi itu ataupun asuransi di investasi itu menggunakan skema ASO itu. Jadi memang ini yang kita lihat sebagai salah satu pelanggaran di situ. Nah, yang kedua adalah dari sisi kita melihat ada beberapa pelanggaran yang mungkin bisa dikenakan ke akseleran gitu kan. Misalkan kalau kita lihat dari sisi untuk yang TWP-nya aja, tingkat gagal bayarnya aja yang dia sampai 60%, itu sebenarnya sama seperti yang sudah gitu kan. Bahwa seharusnya memang sudah diberhentikan operasionalnya. Bahwa mungkin nanti tetap harus membayar ya, tetap harus membayar hutangnya ke lender ya, borrower ya. Tidak berarti menutup operasional itu kewajiban borrower itu hilang gitu. Borrower tetap wajib untuk membayar. Karena uang itu bukan uang akseleran tapi uangnya lender. Jadi memang ini yang selalu kita sampaikan, lender ini juga dirugikan. Nah, karena apa? Karena gini Mbak. Jadi kalau kita lihat pola bisnisnya di Pindar ya, pinjaman daring ini kan two-sided market. Artinya adalah market itu dia punya dua sisi konsumen. Yang pertama adalah borrower, yang kedua adalah lender. Nah, borrower dan lender itu sama-sama harus dilindungi. Jadi borrower itu ya nggak boleh juga dong platform itu dia menagih dengan cara yang kejam, tidak manusiawi dan sebagainya gitu kan. Tapi satu sisi juga harus melindungi kepentingan lender. Jadi ya platform juga harus benar-benar menjaga borrower ini agar membayar hutangnya. Karena uang yang disalurkan itu bukan uang akseleran tapi uangnya lender itu. Nah, inilah yang harus dijaga bahwa platform itu harus benar-benar bisa memberikan penilaian bahwa seseorang ini mampu membayar atau tidak. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh tuh orang yang nggak mampu bayar, misalkan dia dihitung ternyata nggak mampu nih, nggak mampu bayar sekian juta gitu kan. Nah tapi tetap diberikan pinjaman. Itu nggak boleh. Nah yang kedua adalah banyak sekali kasus-kasus yang memang terjadi kalau kita lihat di sektor produktif ya, itu adalah untuk rekening pinjamannya dan uangnya tidak dikirim ke pelaku usaha langsung, tapi melalui pihak ketiga. Nah ini yang tengah didorong juga sama OJK. Beberapa kali ketemu sama OJK, itu OJK juga mendorong bahwa yang harus diberikan uangnya itu adalah borrowernya, bukan pihak ketiga gitu. Nah karena apa? Karena sering sekali terjadi kesalahan dan memang yang namanya manusia itu kan kadang dikasih uang besar gitu kan, akhirnya greedy gitu kan, akhirnya menilap uangnya gitu kan, menselewengkan uangnya. Itu sangat besar sekali potensinya di situ. Makanya ini selalu kita sampaikan bahwa untuk proses di awal itu sangat penting
bahwa proses penilaian kredit, bahwa saya mampunya cuman 6 juta nih gitu kan. Jangan sampai saya dikasih sampai platform 80 juta gitu kan. Itu kan nggak pas gitu kan. Nah, ini yang kita dorong kredit scoring yang lebih baik gitu. Jadi itu untuk perlindungan dari lendernya dan juga dari borrower. Kita harapkan ya borrower kalaupun mereka mau berhutang itu adalah hutang yang bijak. Artinya mereka harus bisa mengukur kemampuan. Tidak boleh mereka karena ini gampang gitu kan, karena gampang pinjam di Pindar gitu kan. Makanya itu saya mau pinjam di Pindar aja 80 juta gitu kan. Nggak seperti itu, tapi harus sesuai dengan kemampuan membayar mereka. Jadi saya mau lihat data ya dari redaksinya KBR nih. Jadi OJK tuh mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending 80, per April 2025 itu 80,94 triliun. Tumbuh 29,01% year on year. Tingkat risiko kredit macetnya tapi juga meningkat 2,93. Itu luar biasa ya. Nah, di balik angka-angka itu, pertanyaan saya sebenarnya kenapa P2P lending ini tetap menarik bagi investor gitu. Kenapa ini dianggap seksi gitu loh? Iya, padahal kasusnya udah banyak ya. Iya, itu dia. Yang pertama sebenarnya Mbak, kita bicara dari dua sisi ya. Baik, sisi pertama lender ya. Lender kenapa sih orang itu masih mau berinvestasi di Pindar gitu kan? Nah, yang pertama adalah kita bisa bedakan di lender itu ada institusi. Jadi ada perbankan masuk ke situ. Perbankan itu ketika masuk ke pinjaman daring, mereka ini istilah kata lagi kan. Istilah kata itu dia hanya diam, mereka menyerahkan ke credit scoring, ya kan? Menyerahkan, ini kriteria yang saya mau biayain itu seperti A, B, C, dan D gitu kan. Yang melakukan penilaian adalah platformnya. Dan bank itu mendapatkan return yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan ketika bank itu naruh uangnya di SBN. Bisa sampai 15% per tahun ya. Itu sangat tinggi sekali bagi perbankan. Nah, yang kedua adalah dari sisi lender. Lender ini ya dengan mereka bisa membandingkan bahwa ternyata di saham itu peningkatannya sekitar sekarang 7%, 6-7%. Beberapa tahun yang lalu sampai 12%, tapi sekarang 6-7% peningkatan keuntungan di saham. SBN itu 7%. Di deposito sekitar 4-5%. Artinya ketika ada investasi yang menawarkan sampai 15%, itu sangat menarik dong. Ya kan? Perbankan menarik, bagi lender individu juga menarik gitu kan. Nah, tapi bedanya adalah lender individu itu risikonya lebih tinggi. Pasti. Karena lender individu itu memang diberikan opsi untuk asuransi, tapi kalau untuk yang perbankan itu memang dia diharuskan asuransi. Itu yang pembedanya di situ. Nah, yang kedua, kenapa sih ini masih tetap tinggi permintaannya gitu kan? Di Indonesia Mbak Puri, kita ini masih menghadapi credit gap. Artinya adalah permintaan kredit itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran dari sisi perbankan ataupun pembiayaan formal. Perbankan kalau kita lihat untuk porsi ke UMKM saja itu cuma 20%. Cuma 20%, sangat rendah sekali. Mereka masih banyak tertarik untuk membiayai tambang soalnya. Tambang gitu kan. Itu kan tambang gitu. Banyak yang korporasi perbankan tuh masuknya ke tambang. Harus skalanya gitu. Segitu gitu ya. UMKM ngejarnya susah. UMKM itu padahal kan UMKM kan 99% UMKM kan. Klaimnya pemerintah kan backbone kita. Backbone kita, tapi untuk pembiayaan itu cuma 20%. Nah, artinya masih rendah sekali. Credit gap yang dihitung sama lembaga internasional itu mencapai 1.000 triliun. Artinya ya permintaannya tuh tinggi, tapi penawaran dari perbankan nggak cukup. Nah, kita lihat breakdown lagi. Kenapa sih perbankan nggak mau gitu kan? Pertama risiko, kemudian dari sisi pelaku usahanya itu ternyata juga mereka sulitan untuk menembus perbankan. Karena apa? Karena tidak ada agunan, ya kan? Ribet gitu kan. Belum lagi kalau orang-orang di desa, orang-orang di pasar gitu, kalau menghadapi orang perbankan tuh kikuk. Ya, dia kan harus pakai kemeja gitu kan. Kemeja, padahal kalau di pasar pakainya kaos partai gitu kan. Kalau di perbankan harus pakai kemeja dan sebagainya. Itu yang memang terjadi dan itu menimbulkan mental block sebenarnya. Nah, ini yang saya lihat credit gap muncul di situ. Nah, ketika seiring dengan berjalannya waktu, ini menarik adalah orang kan dulu kan biasanya pinjam di
kalau dia ditolak bank, dia pinjam di rentenir Iya. keluarga gitu kan. Kita kalau udah ada tamu gitu kan, pegang-pegang kaki gitu, wah ini mau pinjem gitu kan. Nah sekarang nggak lagi gitu. Sekarang itu mereka memegang handphone, bukan memegang kaki gitu kan. Megang handphone untuk meminjam via gadget mereka. Iya. Sekitar 13% dari penduduk dewasa kita itu meminjam keuangan itu dari gadget. Bisa ke alternatif pembiayaan buy now pay later atau pinjaman daring. Nah pinjaman daring inilah yang memang tumbuhnya cukup pesat. Kalau kita lihat memang permintaannya sangat tinggi sekali. Orang masih banyak sekali orang-orang yang memang tidak terlayani akses perbankan. Mereka tetap membutuhkan pembiayaan kan. Nah ketika mereka membutuhkan pembiayaan dan tidak dapat ditangkap sama perbankan, artinya mereka akan mencari alternatif financing. Salah satunya adalah pinjaman daring. Makanya pinjaman daring ini meningkat nih seiring dengan ya penetrasi internet dan sebagainya. Terlebih saya sudah sering peringatkan untuk anak-anak muda sebenarnya. Anak-anak muda yang memang umurnya 18 sampai 36 tahun itu cukup tinggi pertumbuhannya. Di awal tahun 2022, meskipun sekarang bergeser, yang pertumbuhannya cukup tinggi adalah orang-orang yang sudah mature. Nah, ini beda nih. Ini beda konteksnya karena orang-orang mature ini ternyata kalau kita lihat mereka banyak yang terkena PHK. Yes. Ya. Saya berapa kali ngobrol sama teman-teman buruh gitu kan. Mereka ketika ter-PHK bagaimana mereka memenuhi kebutuhannya? Pinjam. Kalau nggak pinjam ke keluarganya juga ter-PHK, dia pinjam di yang lain kan. Pinjamnya di pinjaman daring gitu. Nah makanya ini saya sudah sampaikan juga ke OJK bahwa pola-pola seperti ini harus diantisipasi. Bahwa di sini banyak sekali yang ya kita nggak menutup kemungkinan lah, nggak menutup mata juga, kita juga harus bantu untuk yang ter-PHK ini. Tapi satu sisi dari sisi industrinya juga harus dijaga. Karena apa? Karena ketika anak-anak muda dulu tahun 2022 saya sampaikan, pada saat itu kenaikannya cukup tinggi, itu bisa menimbulkan risiko gagal bayar yang tinggi di anak muda. Nah, begitu juga dengan yang sama serupa bahwa ya sekarang ini ketika tinggi, ketika ditopang pertumbuhannya itu oleh orang-orang yang memang kehilangan pendapatan, ini harus hati-hati ke depan karena kemampuan bayar mereka bisa berkurang. Nah inilah yang saya sebutkan harus melihat tren di situ, bukan cuma tren dari permintaannya, tapi juga dari tren karakteristik peminjam seperti apa. Ini yang sering saya sampaikan di OJK maupun di publik. Ini risiko-risiko pindar ini sudah tersampaikan dengan baik dan tepat nggak sih menurut Mas Huda atau bisa lebih baik? Harusnya bisa lebih baik ya. Sebenarnya gini, berisiko pinjaman daring itu bisa diminimalisir ataupun bisa dijaga lah ketika memang industri itu sehat. Artinya industri itu dia melakukan penilaian kredit dengan baik gitu kan. Terus kemudian juga melakukan ya tadi pengawasan dengan baik yang pada akhirnya ya mereka risiko gagal bayarnya cukup rendah. Makanya kalau kita lihat memang ada beberapa platform yang dia tidak bekinerja itu ya gara-garanya salah satunya dari sisi mereka ketika pengawasan pinjaman itu buruk dan juga melakukan penilaian kreditnya buruk ya kan. Itu tadi Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Selios, Mas Nailul Huda. Masih banyak lagi yang mau saya kulik, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang, cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya Puri Anindita. Episode kali ini kita lagi ngobrol sama Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Selios, Mas Nailul Huda. Kita lanjut ya. Jadi saya balik lagi ke tadi Mas sudah sempat bilang ada perlindungan asuransi kredit nih untuk lender gitu. Biasanya kan ada batasan. Makanya sejumlah pinjaman gagal bayar juga nggak bisa sepenuhnya itu diganti gitu. Ketika sudah ada kasus seperti ini, kayak apa sih perlindungan ideal untuk para lender di situasi seperti ini, baik itu dari regulator atau pelaku industrinya, atau udah semua ya udah market aja yang menentukan? Iya, tentu kalau kita berbicara mengenai ideal, tentu market yang menentukan. Artinya adalah ya siapa yang bisa memberikan perlindungan, dia akan bertahan, ya kan? Platformnya itu akan bertahan. Tapi itu kita bicara kondisi ideal. Nah sayangnya kondisi ideal itu jarang terlaksana, Mbak Puri. Jadi kondisi ideal itu utopis lah kalau kita bilang gitu kan. Nah makanya memang diperlukan peran dari pemerintah gitu kan. Nah lender memang diberikan opsi untuk dia mendaftarkan asuransinya, dan itu memang dijadikan sebagai pilihan bagi investor. Tentu di situ ada biaya juga kan. Investor artinya ketika mereka mengikuti ataupun mendapatkan layanan asuransi, mereka pasti keuntungannya akan lebih rendah karena mereka harus membayar biaya tersebut gitu kan. Nah mungkin kalau 15 mungkin mereka cuma dapatnya 10 atau 11% gitu kan. Nah tapi kalau saya lihat sebenarnya yang lebih penting adalah kalau kita memiliki regulasi yang cukup kuat. Seperti apa misalkan? Jadi gini, belum ada regulasi yang memang mengatur mengenai gagal bayar. Ketika gagal bayar, borrower gagal bayar, ketika terjadi karena bukan ingin gagal bayar ya. Karena kan banyak tuh Mbak, ada tuh konten YouTube. Dia kan konten YouTube-nya itu adalah sengaja gagal bayar gitu kan. Saya terus ngikutin ini ya kan, ngikutin grupnya mereka lah gitu kan. Grupnya mereka gitu kan. Mereka ini kayak semacam apa ya? Semacam ya udah Anda punya utang berapa di sini gitu kan. Nanti kita carikan yang dari pinjaman daring yang lain gitu kan. Nanti Anda setor uang saja, nanti bisa tutup tuh ininya. Jadi untuk menutup itu saya juga harus bayar gitu kan. Dan resikonya di saya dong, resikonya di peminjam kan. Nah itu yang nggak boleh kan. Tapi kalau misalkan ya memang karena resiko ekonomi cukup tinggi, misalkan lagi lesu nih untuk sektor, misalkan sektor pendidikan lagi lesu gitu kan. Padahal saya punya bisnis les gitu kan. Lagi lesu nih Pak gitu. Bagaimana ya saya bisa menyelesaikan masalah ini gitu kan. Nah di situ seharusnya adalah OJK punya satu guideline bagaimana mereka ketika ada gagal bayar yang dikarenakan kondisi ekonomi dan sebagainya, itu bisa diselesaikan secara adat gitu kan, cara musyawarah lah sama si platformnya gitu, sama OJK, platform sama borrower dan lendernya. Apakah ya udah nggak bisa bayar bunganya, bayar pokoknya aja nggak apa-apa gitu kan. Itu kan sesuatu yang bisa dibicarakan dan OJK seharusnya punya guideline yang memang mengatur hal tersebut. Mitigasinya di situ, jangan mitigasinya harus bayar doang, tapi juga harus menyediakan ruang dialog bagi borrower, bagi platform, lender, dan OJK sendiri yang jadi penengahnya gitu kan. Ini bisa nggak Pak ya saya, jadi Pak nggak apa-apa saya restrukturisasi. Artinya restrukturisasi itu bayarnya tenornya lebih panjang gitu kan, tapi dengan bayaran yang lebih kecil. Ini balik lagi ke kasus akseleran ya. Ini kan disebutkan di data kami itu ada 6 borrower yang nggak bisa ngembaliin pinjaman. Tapi bersamaan dengan itu ada indikasi praktik refinancing. Boleh dijelasin nggak sih Mas apa itu refinancing dan bahaya prakteknya? Ya kalau kita lihat sebenarnya ya ini kan seperti kasus gali lubang tutup lubang kan sebenarnya kan, bahwa ya mereka ketika pun mereka dapat pinjaman terus mereka kemudian diputarkan di tempat lain, itu kan juga hal yang keliru gitu kan. Dan juga sama kelirunya dengan mereka menghutang untuk membayar hutang yang lain gitu kan, gali lubang tutup lubang gitu kan. Nah ini yang praktik yang sebenarnya tidak, ya kalau bisa kita bilang sebenarnya harusnya OJK ataupun platform itu punya peraturan yang jelas bahwa ini mau digunakan untuk apa nih? Mau digunakan untuk misalkan mau
nyetok modal gitu kan, nyetok modal dagangan gitu kan. Itu kan sebenarnya kalau di OJK itu ada invoice financing. Invoice financing itu ketika saya udah ada nih, saya nih udah ada nih pembeli saya sekian gitu kan. Saya mau berhutang di platform boleh nggak? Ini garasinya tuh invoice saya gitu. Itu bisa gitu kan. Nah, tapi kadang orang itu dia memanfaatkan untuk pinjaman itu untuk ya tadi untuk membayar hutang yang lain ataupun diputar lagi gitu kan. Diputar lagi. Nah, diputar lagi dengan ya tadi berharap keuntungan yang lebih. Nah, ketika mendapat keuntungan yang lebih tapi tidak terlaksana, ya mereka harus membayar kan. Nah, itu. Nah, ini mungkin sekaligus jadi ini juga mungkin kita terlepas dari isu akseleran ya secara langsung, ada juga kejadian gitu kan, ada satu platform investasi yang dia menawarkan pinjaman. Menawarkan pinjaman gitu kan. Nah, platform investasi ini dia tiba-tiba di platform di user interface saya kok muncul ada fasilitas ini gitu kan. Saya gunain tuh ya kan. Saya gunain untuk berinvestasi. Dia jadi klaimnya itu adalah dia untuk menambah daya investasi kita gitu kan. Tapi dengan cara pinjam itu kan keliru juga kan. Jadi buat invest harus pinjam dulu gitu. Iya, jadi saya punya 10 juta misalkan di situ. Terus saya bisa mendapat kesempatan untuk menambah daya investasi kita 6 kali lipat gitu kan, atau 7 kali lipat, 10 kali lipat gitu kan. Nah, ini kan praktek yang sebenarnya keliru kan, di mana sebenarnya akad saya dengan platform itu adalah akad investasi. Saya cuma mau berinvestasi gitu kan, tapi diberikan seolah itu bukan pinjaman kok, itu adalah untuk menambah daya beli vitamin buat Anda gitu kan. Klaimnya kayak gitu. Nah, akhirnya ketika saya saya boleh deh mau menggunakan fitur itu gitu kan. Nah, menggunakan fitur itu membeli sahamnya nggak balik. Nah, denda kan? Iya. Denda, ada biaya penalti dan sebagainya, yang itu semakin memberatkan. Karena pada dasarnya ini kan dua layanan yang berbeda kan. Ya kalau saya mau berhutang, ya saya dapat hutangan dan memang akadnya berhutang. Tapi kalau memang saya akadnya dengan platform itu investasi, ya saya investasi. Dan ketika ditawarkan pinjaman pun harus ada persetujuan. Makanya banyak sekali yang kejadian mereka ya ada fitur itu, dia menggunakan fitur itu tanpa mengetahui resikonya, yang pada akhirnya ya mereka terjeblos dalam ya kolam yang buruk gitu kan. Makanya saya rasa sebenarnya masyarakat juga harus paham dan platform itu jangan mencari celah ketidakpahaman masyarakat. Banyak sekali yang cari itu, cari celah-celah. Oh, masyarakat nih nggak bisa nih dan sebagainya. Kita cari celah itu untuk menawarkan produk kita gitu. Jangan seperti itu. Jadi ini yang harus dipahami juga sama industri, itu juga harus ya kalau kita berusaha yang jujur gitu. Nggak bisa kita ngomongin apa yang terjadi sama akseleran tanpa menyebut nama orang ini. Influencer keuangan Felicia Chiasaka ini kan jadi terseret ya namanya. Shout out dulu buat Feli karena diduga mempromosikan akseleran. Di satu sisi banyak influencer memang mendapatkan penghasilan lewat marketing produk finansial. Di sisi lain literasi finansial masyarakat kita kan nggak sama ya Mas. Bisa jadi ditelan mentah-mentah tanpa melihat lebih jauh gitu. Ada nggak sih regulasi tertentu untuk public figure yang mengendorse produk keuangan supaya lebih hati-hati? Gimana tuh Mas? Iya, ini sebenarnya sudah kita sampaikan ketika awal ada platform digital mau IPO. Jadi itu sudah saya sampaikan dan sejak itu juga banyak istilahnya itu adalah yang bukan bidang keuangan, bidang saham dan sebagainya, mereka melakukan pom-pom terhadap satu fasilitas layanan keuangan lah, baik itu robot trading dan sebagainya. Itu sudah saya sampaikan bahwa di sini adalah masalahnya adalah informasi. Jadi informasi ini masyarakat Indonesia itu kan suka menelan mentah-mentah informasi kan, tidak bisa memilih dan memilah sumber informasinya benar atau tidak, sumber informasinya valid atau tidak bisa memilah dan memilih di situ. Nah, yang kita tonton itu adalah ya bagaimana caranya masyarakat ini mendapatkan uang dengan mudah.
Itu makanya pada saat kasus kejadian, karena udah jadi tersangka ya, Indra Kents ya kan, sama Doni Salmanan. Betul. Dan juga yang diraportin di Surabaya, saya lupa namanya. Itu mereka mempertontonkan ya tadi flexing harta dan sebagainya. Mereka menentukan bagaimana cara kaya dengan mudah. Kalau Mbak Puri ingat iklannya Binomo ya dulu ya kan Binomo. Saya menghasilkan $1,000 per hari gitu kan. Itu kan di rumah doang gitu kan. Nah itu adalah iklan-iklan yang menyesatkan gitu kan. Bahwa di sini ada iklan yang tidak benar dan masyarakat sayangnya tidak bisa memilih dan memilah itu dengan sempurna. Banyak masyarakat kita yang masih belum terliterasi digital dengan baik, ya kan. Nah ini yang pada akhirnya mereka mentah-mentah mereka akhirnya ikut-ikutan untuk berinvestasi di situ. Nah makanya ini sudah saya berkali-kali sampaikan bahwa ini perlu diatur untuk sumber informasinya. Ini sumber informasi ini yang harus dipotong, bukan di sisi platformnya, tapi sumber informasinya. Jangan sampai sumber informasi ini masuk ke masyarakat yang notabene masih rendah literasi digitalnya. Nah ini yang selalu kita sampaikan dan itu sebenarnya sudah diamini sama OJK dan sudah baru keluar POJK-nya. Saya lupa POJK berapa, tapi baru keluar POJK-nya yang memang mengatur influencer itu untuk mengajak masyarakat untuk berinvestasi. Masalahnya adalah memang di ruang digital itu kan sangat tipis ya perbedaan mengajak sama memberikan unek-unek gitu kan. Bisa aja nih saya di siaran ini gitu kan, di siaran ini saya ayo mengajak Anda semuanya teman-teman KBR untuk berinvestasi di platform A gitu kan. Ini bisa aja. Dan itu saya akan bisa klaim itu karena saya sudah tersertifikat dan itu nggak apa-apa karena sudah tersertifikat. Tapi ada orang-orang yang dia memanfaatkan betul media sosial ini seperti wah saya nih kemarin baru investasi di platform A, saya dapat keuntungan sekian loh gitu. Itu kan nggak ada ajakan secara verbal untuk dia menceritakan pengalaman dirinya saja gitu kan. Iya ceritanya gitu kan. Dan itu kan setipis tisu tuh bagaimana cara menentukan bahwa dia tuh mengajak atau tidak gitu kan. Itu saya dipanggil OJK terus bilang saya nggak mengajak kok. Mana saya bilang mengajak. Saya cuma menceritakan pengalaman saya berinvestasi di platform A dan sebagainya. Saya mendapatkan keuntungan sekian. Itu saya cuma menceritakan apa yang saya alami. Dan media sosial itu terbuka. Nah makanya ini yang jadi PR nih sebenarnya. Apakah ada unsur ajakan dan sebagainya. Nah tapi yang jelas adalah kita mendukung kalau regulator menutup kelas-kelas ya. Kelas-kelas investasi yang dilakukan oleh ya orang-orang yang belum tersertifikasi, dia tidak mempunyai latar belakang ekonomi, latar belakang saham dan akuntansi dan sebagainya gitulah yang memang terkait dengan investasi. Jadi itu saya dukung kalau kelasnya si A nih, wah kelasnya tuh banyak banget loh segitu. Pas gitu, nah kita lihat siapa nih gitu kan. Oh ini siapa ya gitu kan. Kalau nggak ada. Semua bisa bikin kelas. Iya, gak ada sertifikatnya. Dia cuman bilang saya pernah investasi di ini, dapat keuntungan sekian gitu kan. Ayo daftar gitu kan. Keuntungannya padahal dari uang pendaftarannya. Iya, jualan gitu. Kelas makanya sekolah bilang gitu, ujungnya jualan kelas. Tapi gini Mas, di tengah apa yang kisruh terjadi dan nggak cuma sekali. Menurut Mas kedepannya Pindar nih akan masih tetap relevan atau enggak? Ya, sebenarnya gini, kita kembali lagi ke tadi karena gap masih banyak dan kita memang didukung sama kelas menengah yang cukup besar. Walaupun menurun, kita masih cukup besar kelas menengahnya. Kelas menengah itu 20% itu digunakan untuk belanja lifestyle, termasuk juga belanja internet, belanja gadget dan sebagainya. Artinya semakin kesini kelas menengah ini akan semakin adaptif dengan teknologi. Nah, ketika adaptif dengan teknologi ya kan, mereka akan cenderung untuk menggunakan layanan yang berbasis digital. Jadi kalau mereka ini masih adaptif dengan teknologi, bisa akses internet dan sebagainya, mereka akan adaptif dengan digital dan tidak menutup kemungkinan mereka ketika meminjam pun akan menggunakan pinjaman daring, ya kan. Terlebih kalau kita lihat sebenarnya kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, ya kan. Kelas menengah kita yang banyak pengangguran, gitu kan. Terus kemudian mereka juga harus memenuhi kebutuhan yang pada akhirnya ya kelas menengah ini yang harus meminjam uang dan kelas menengah kita banyak yang akhirnya memanfaatkan digital karena mereka ribet, karena kan kelas menengah Gen Z, generasi milenial kita kan tidak
senang dengan keributannya. Jadi ya, maunya instan doang gitu kan, mie aja mie instan gitu kan. Nah akhirnya mereka melihat ya udah kalau saya mau instan dan nggak ribet ya pilih Pindar gitu kan. Dan itu yang terjadi gitu kan. Jadi memang di konteks ke depan ketika kelas menengah kita masih banyak dan adaptif dengan teknologi serta mereka membutuhkan untuk pembiayaan, konteks untuk Pindar ini masih relevan. Ya, terakhir nih ya, menutup obrolan kita yang pengennya nagih terus sampai besok sebenarnya, cuman karena keterbatasan waktu, kalau kita mau membenahi, tadi udah sempat disebutin sih bahwa OJK tuh harus turun tangan, memberikan ruang-ruang diskusi gitu. Ada lagi nggak sih hal lain yang bisa dilakukan supaya kasus-kasus yang baru kita obrolin ini nggak terulang lagi? Ya, bagi lender sama borrower itu harus memilih platform yang dia legal. Saya tekankan bahwa legalitas jadi utama. Legalitas jadi utama. Ketika ada masalah, ada tempat kita mengadu. Kalau ilegal itu ada kesalahan yang dari si lender maupun borrowernya. Nah, legalitas itu harus jadi yang paling utama. Dan juga bagi lender itu jangan teriming-imingi bunga yang terlampau tinggi. Banyak sekali di luar sana pinjaman online, pinjol yang ilegal, dia menawarkan pengembalian investasi mereka sampai 30% per tahun. Bahkan ada 30% per bulan. Luar biasa, tinggi sekali. Iya. Dan itu kan gak logis, ya kan? Tapi masih banyak yang kemakan itu. Dan makanya 2L ini yang selalu saya sampaikan untuk berinvestasi, legal dan logis. Jadi kalau dia legal itu harus legal, tapi juga harus melihat logisnya. Gak logis lah kalau kita mendapatkan investasi 30% per bulan ataupun 30% per tahun, itu gak logis. Baru aja kita ngobrol bareng Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Mas Nailul Huda. Mudah-mudahan episode ini bisa nambah insight kamu ya. Dan kalau teman KBR nih punya kritik, saran, masukan ide soal topik keuangan dan literasi finansial yang pengen banget dibahas, kirimin dong emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit. Dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Dan jangan lupa simak juga videonya di akun YouTube KBR Media. Bye for now.